ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu. Kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusi negara. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang. Demokrasi kita harus sehat, dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap, ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas, ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir, agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga Indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi yang benar, berkeadaban dan berkeadilan. Kalau kalian salah, harus berani bertanggung jawab. Jangan seperti amuba. Iya, amuba itu kan suka membelah diri. Membela kok, bukan Oh iya, ya itulah maksudnya membela diri. Maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi. Tapi kalau capres yang membuat antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan, hasilnya juga ketahuan. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang. Demokrasi kita harus sehat, dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap, ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas, ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir. Ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan di mana setiap pemilu orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan punya uang dan mau menyalahgunakan uang. Itu kata Pak Yusuf Kalla, ya, dan menurut saya itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan gitu, apa Mahfud kan paslon pastilah gitu. Makanya saya nggak ikut ngomong gitu. Saya katakan, Anda lihat ceramahnya Pak Yusuf Kalla bagus sekali. Pandangan seorang negarawan. Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan. Kalau politiknya belum selesai, lalu ini ketemu, yang menjadi korban nanti negara. Ini Pak Yusuf Kalla yang saya pahami dari ceramahnya. Oke? Dan kalau soal hukum, kalau terjadi putaran kedua itu nanti 26 Juni, ya. Kan bisa saja ada pemilu ulang, bisa putaran kedua, bisa tidak gitu, ya. Setelah MK menetapkannya? Iya, jadi tidak akan mengganggu agenda konstitusi. Kalender konstitusi tidak akan terganggu karena memang KPU sudah menjadwalkan 22 sampai 25 itu minggu tenang, ya. Kemudian pemungutan suaranya 26 Juni. Apakah itu ulang atau apa gitu, ya. Kalau itu memang MK nanti memutuskan seperti itu. Jadi jangan bilang pemilu udah selesai. Jadwalnya sudah ada 26 Juni. Sudah ada jadwalnya. Prof, Sirekap tidak lagi menampilkan jadwal suara, gimana Prof tanggapannya, Prof? Ya itulah salah satu masalah di KPU. Menurut saya orang-orang KPU itu tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya di sana. Tidak ada yang bisa mengendalikan karena mereka tidak paham.
sehingga orang lain yang tahu bahwa itu udah berpindah lebih dari 10 kali tempat penyimpanan datanya dan sebagainya, itu servernya itu kan sudah ada tanggal sekian berpindah, tanggal sekian ditutup, tanggal sekian ini data masuk lalu dikeluarkan lagi, masuk lagi. Menurut saya KPU tuh bukan sengaja, dia tidak tahu, tidak menguasai teknologi mereka, ya sama dengan saya lah. Oleh sebab itu saya usulkan audit digital forensik untuk menilai ya IT dan Sirekap terutama KPU itu, karena sudah ada fakta-fakta digital bahwa itu berpindah sekian kali gitu, dan itu siap dipresentasikan. Nah, mereka mengatakan, oh ini sudah diaudit, siapa yang mau audit mereka? Kalau mengaudit kok masih terjadi seperti itu kalau memang sudah diaudit? Makanya perlu audit independen. KPU harus berani untuk membuka dirinya. Kalau mereka jujur, ya diaudit saja. Dan akui, saya memang tidak menguasai, saya tidak bisa mengendalikan karena saya bukan ahli IT, kan gitu aja. Dia nggak punya ahli IT yang mengendalikan sendiri. Nah kalau berani diaudit saja, tidak ada hubungannya ini dengan hasil pemilu nanti. Audit ini hanya dengan kinerja KPU. Jangan takut juga partai-partai tidak setuju audit gitu misalnya, tidak akan berubah pada hasil yang nanti ditetapkan berdasar hitungan manual. Tapi audit ini penting agar kedepannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang. Sudah diperingatkan pelanggaran etik beberapa kali gitu kan, sebenarnya udah secara moral udah tidak, seharusnya udah mundur lah, tapi ya mereka tidak mau juga, mungkin terikat kontra untuk tidak mundur. Kita ini melakukan reformasi karena ingin membangun negara ini sebagai negara demokrasi dan negara hukum, demokrasi dan nomokrasi. Perjalanan pertama sampai belasan tahun itu bagus, demokrasi dan hukum kita lumayan bagus, paling tidak dari sudut institusionalisasi. Tetapi pemilu yang sekarang ini dinilai oleh banyak pakar, pelaku politik yang sudah senior sekali sebagai pemilu yang paling brutal, karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini, di mana aparat turun, lalu pejabat tertinggi juga turun, meskipun bilang tidak kampanye, isinya pasti dirasakan kampanye, sehingga ini dianggap, apalagi ada ancaman-ancaman ya politik gentong babi, politik kerah putih dan sebagainya dipakai semua, sehingga ini dianggap pemilu paling brutal. Oleh sebab itu kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu, kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusi negara. Nah, oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang. Demokrasi kita harus sehat, dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir, agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga Indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi, benar, berkeadaban dan berkeadilan, juga berhukum dengan benar. Itu saja. Terima kasih. Jadi ini saya mau jujur ini, bagi capres-capres yang memenang, maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi. Tapi kalau capres yang membuat antitesa dengan Pak Jokowi, ya silakan, hasilnya juga akan ketahuan. Hati-hati ini capres-capres. Kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi, ya sudah, hasilnya tahu sendiri.